لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. طيب نواصل في شرح كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Terakhir pada bab yang ke-49, bab ma ja'a fi qaulillahi ta'ala wala in adzaqnahu rahmatan min ba'di minna min ba'di dharra amassatu la yaqulanna hadza li. Nah, sudah dijelaskan ya, sebutkan dua asar atau dua asar dari Mujahid dan Ibnu Abbas radhiyallahu an yang menjelaskan ayat ini. Juga pada ayat yang kedua, wa qaulihi ta'ala qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya, bahwa saya diberikan harta ini dikarenakan ilmu dari saya, ala ilmin indi. Nah, sudah dijelaskan juga ini? Ada. Baik, kata beliau rahimahullah pada dari yang terakhir, dari yang ketiga, ini hadisnya panjang, kisah dari Bani Israel terkait dengan 3 orang yang diberikan nikmat oleh Allah, kemudian 2 diantaranya mengkufuri dan menisbatkan nikmat itu pada dirinya sendiri, usahanya sendiri. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Inna thalathatan min bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma." Sesungguhnya ada 3 orang di Bani Israel, satunya abras yang kulitnya sopak, ya, satunya akra yang botak, ya, ini bukan botak ini ya, ini tidak tumbuh-tumbuh rambutnya sudah, botak permanen sudah. Wa a'ma, dan buta. Ini 3 aib, ini 3 aib, cacat dan kulitnya rusak, yang enggak enak di tidak bagus dilihat, ya. Tidak jijik melihat orang yang kulitnya abros. Yang satunya akra, tidak punya rambut. Rambut ini adalah salah satu nikmat dan tanda atau bentuk keindahan penciptaan Allah Ta'ala kepada hambanya. Rambut ini akra, dia tidak punya sama sekali, tidak bisa tumbuh lagi. Dan a'ma, yang buta. Fa'aradallahu ayyabtaliyahum, maka Allah Ta'ala berkehendak untuk menguji mereka. Ya, ingin diuji 3 orang ini oleh Allah Ta'ala. Faba'atha ilaihim malaka, maka Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat kepada mereka bertiga. Fa'atal abras, yang pertama diuji adalah yang abras, yang berpenyakit sopak itu. Faqal fa'ayyu syai'in ahabbu ilaih, nikmat apa yang paling kamu sukai? Apa hal yang paling kamu sukai? Yang paling kamu inginkan sekarang? Qala launun hasanun wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad kadarani an-nasu bihi. Ya, yang saya inginkan sekarang adalah warna kulit yang indah dan hilang dari saya semua penyakit ini nih yang membuat orang-orang menjauhi saya. Qala famasahahu, Nabi SAW bersabda, maka malaikat ini mengusap kulitnya, fadhahaba anhu qadaruhu, ya, maka itu penyakitnya hilang dari dirinya. Fa'u'tiya launan hasanah wa jildan hasanah, dia pun diberikan kulit yang indah dan warna kulit yang indah. Ini masalah fisik. Ditanya, ya, setelah itu ditanya harta. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaih, harta apa yang paling kamu inginkan? Qala al-ibil awil baqar, syakka Ishaq. Dia menjawab onta atau sapi. Ini yang ragu bukan orangnya ya, bukan juga Nabi SAW, tapi perawinya ragu-ragu. Yang bernama Ishaq mungkin. Ya, dia ragu-ragu apakah gurunya menyebutkan onta
sapi gitu. Iya. Fa'utiya naqatan usyara, maka diberikanlah dia satu ekor onta betina, naqah. Satu ekor onta betina usyara, yakni yang dalam keadaan apa? Melahirkan ya apa? Dalam keadaan hamil. Jadi ontanya sudah siap melahirkan. Faqala barakallahu laka fiha. Malaikat ini, tentu saja malaikat ini datang dalam bentuk manusia ya. Ya, dia juga tidak tahu kalau itu malaikat. Ya, taunya dia paling ini wali Allah gitu ya. Dia mengusap terus sembuh, ini wali ini. Ini karamah. Baik. Maka malaikat setelah memberikan kepadanya onta ini, malaikat mendoakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi hartamu. Ini onta ini. Qala fa'atal aqra faqal. Nabi SAW bersabda, kemudian malaikat itu datang kepada orang yang kedua, yang botak permanen ini, aqra. Faqal ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apa hal yang paling kamu sukai, yang paling kamu inginkan sekarang? Qala sya'arun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu bihi. Ya. Dia mengatakan, dia menjawab, saya mau rambut yang indah. Ya, dan hilang dariku semua hal yang membuat orang mengejek atau tidak senang atau menjauhiku. Ya. Famasahahu fadhahaba anhu. Maka malaikat mengusapnya dan hilang penyakitnya. Wa u'tiya sya'ran hasana. Maka dia pun diberikan rambut yang indah. Ini semua lahirnya saat itu juga ya. Bukan diusap terus 1 bulan kemudian baru tumbuh, enggak. Langsung saat itu juga dia tumbuh rambutnya. Ya, nampak karomahnya. Demikian pula yang tadi, diusap langsung sembuh kulitnya. Bukan tunggu berapa waktu, langsung. Karena dikatakan dengan menggunakan kata famasahahu fadzahaba. Jadi dalam waktu yang segera. Setelah diusap langsung sembuh. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling kamu inginkan? Qala al-baqaru awil ibil. Ini rawinya Ishaq, ragu-ragu lagi ya. Tapi di sini kelihatannya al-baqar. Yang pertama tadi unta. Fa'utiya baqaratan hamilah. Maka dia pun diberikan seekor sapi betina yang dalam keadaan hamil. Qala barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi kamu pada harta, pada sapi tersebut. Fa'atal a'ma faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Setelah itu malaikat ini datang ke orang yang ketiga. Ya, datang orang yang ketiga. Kemudian ditanya, apa yang paling kamu inginkan? Qala ayyaruddallahu ilayya basari fa ubsira bihin nas. Ya, saya ingin Allah mengembalikan penglihatanku agar aku bisa melihat orang-orang, melihat orang lain. Fa masahahu faraddallahu ilaihi basara. Maka dia pun, malaikat ini mengusap matanya, mengusapnya, dan Allah mengembalikan penglihatannya. Saat itu juga. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Malaikat bertanya, harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-ghanam. Dia mengatakan ghanam, kambing. Fa utiya syatan walida. Maka dia pun diberikan seekor kambing betina yang dalam keadaan hamil juga. Fa anta jahadani wa wallad hadza. Maka hadani dua ini merujuk kepada onta dan sapi. Maka onta dan sapi ini antaja melahirkan, ya, wa wallad hadza, dan kambing ini juga melahirkan. Dan itu berlangsung berkembang biak terus menerus, sapinya, ontanya, kambingnya. Fakana li hadza wadi minal ibil wa li hadza wadi minal bakar wa li hadza wadi minal ghanam. Sampai orang pertama punya sapi, punya onta satu lembah. Ya, karena subur gitu ya, melahirkan terus. Berkembang. Nah, ada onta betinanya lahir onta betina melahirkan dan seterusnya. Demikian pula sapi dan kambing, masing-masing satu lembah. Setelah itu, mereka mendapatkan kebaikan pada fisik dan juga pada harta mereka, tibalah saatnya diuji. Sudah dikasih nikmat oleh Allah, ya, dan yang memberikan nikmat bukan hasil usaha dia. Allah Ta'ala yang kasih. Betul dia yang rawat itu sapi, kambing, onta, tapi Allah yang kasih dari awal. Ya, Allah juga yang membuat hewan itu berkembang biak, bukan kamu.
Jelas ya, bukan dia cuma kasih makan, dia kasih minum, tapi yang membuat hamil, ya jelas ya, sama seperti manusia. Allah Taala yang mengurus semuanya, menetapkan semuanya. Qala summa innahu atal abras. Tibalah waktu ujian. Malaikat yang tadi mendatangi 3 orang ini. Dimulai dari yang pertama, yang abras yang tadi. Summa in qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Maka malaikat ini datang dalam rupa dan bentuk abros kayak dia dulu. Sekarang kan dia sudah sehat, sudah tidak abros lagi, banyak untanya. Malaikat datang menyamar, merubah wujudnya menjadi orang yang abros kayak dia dulu. Lihat ya bagaimana Allah Taala menyayangi mereka, tidak ingin mereka tidak lolos ujian. Ya, Allah ingin mereka semua lolos ujian, maka Allah buat malaikat seperti rupanya dulu supaya dia ingat betul, oh ya, saya juga dulu kayak gini, kan gitu. Orang kan kalau melihat kondisinya dulu, dia cepat ingat gitu dibandingkan datang orang sehat kita gitu ya. Mungkin dia akan, tapi malaikat Allah suruh datang dalam rupa kayak dia dulu, penyakit yang sama dia dulu. Nah, kalau orangnya masih bagus fitrahnya, dia tentu akan tergerak, oh ya, saya juga dulu begini, kan gitu ya. Makanya rahmatnya Allah kepada mereka. Allah Taala ingin mereka lulus ujian. Faqal, maka malaikat ini dalam yang menyamar dalam rupanya kayak orang itu dulu, abras juga. Faqal rajulun miskin wa ibnu sabil. Yani ana rajulun miskin. Saya ini adalah seorang yang miskin, ibnu sabil, sementara perjalanan qadin qafa'at biyal ibalu fi safari hadza. Telah terputus tali dalam perjalananku. Maksudnya ini kata kiasan. Habis perbekalan gue nih, tidak bisa lanjut jalan. Tapi saya harus lanjut perjalanan. Tapi sudah habis perbekalan. Wala balagha liyal yauma illa billahi tsumma bika. Lihat, diingatkan lagi. Maka tidak ada yang bisa membuat saya bertahan hari ini, ya, kecuali Allah, kemudian berkat pertolongan kamu. Kecuali pertolongan Allah, kemudian pertolongan kamu. Diingatkan lagi Allah, diikutkan bik summa bika, kemudian kamu. Dihargai juga. Tidak dikatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah. Tapi disebut dia juga dengan cara beradab summa bika, supaya dia merasa juga dihargai kan gitu. Lihat bagaimana kalimat malaikat ini menggugah sebenarnya, cukup membuat orang itu sadar. Maka dia mengatakan, lihat lagi-lagi kalimatnya malaikat mengingatkan dia. As'aluka billadzi a'taka al-launal hasana wal jildal hasana wal mal ba'iran ataballagu bihi fi safar. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah, dengan Allah ya, yang telah memberikan kepadamu kulit dan warna kulit yang indah dan juga memberikan kepadamu harta. Apa yang saya minta? Ba'iran, 1 ekor saja enggak. Bukan 2, bukan 3. 1 saja agar saya bisa melanjutkan perjalanan. Iya, dia punya 1 lembah unta. Didatangi oleh orang yang seperti dia dulu. Kata-katanya malaikat jelas mengingatkan dia dengan kondisinya dulu. Jelas ya, diingatkan akan Allah. Yang diminta juga cuma 1 ekor. Tapi lihat orang kufur kepada nikmat Allah. Faqal al-huququ katsira. Dia bilang hak banyak yang saya mau tunaikan. Ada istri saya, ada anak saya, ada pekerja gembala saya. Banyak yang saya mau bayar gitu. Iya, banyak yang saya mau bayar. Padahal jelas ini jauh, yang dia miliki jauh di atasnya, ya kan? Jauh di atas hak yang ada. Dia kasih semuanya, dia juga masih punya banyak. Lihat, ketika dia ingkar, dia bilang anhaku kasira, malaikat tidak langsung meninggalkan dia untuk dihukum oleh Allah. Lihat, Allah suruh malaikat untuk ingatkan dia lagi, ingatkan kembali. Lihat sayangnya Allah kepada orang yang ingkar ini, diingatkan lagi. Qala lahu ka'anni a'rifuka. Malaikat berkata, kayaknya saya kenal kamu deh. Ya. Alam takun abrasa yaghdarukan nasu fakira fa'ataka Allahul mala. Bukankah dulu kamu abras juga kayak saya? Orang-orang mengejek kamu, menjauhi kamu karena kamu miskin. Setelah itu Allah berikan harta kepadamu. Bukannya kamu itu dulu ya? Diingatkan betul-betul. Kalau tadi diingatkan cuma kondisi, keadaan, tampilan. Ini langsung diingatkan langsung to the point. Kamu dulu kayak gini. Apa dia katakan? Lagi-lagi dia ingkari. Faqala innama waristu hadzal mala kabirun min kabirin. Enggak benar itu. Ini warisan saya dari orang tua saya. Dia mengingkari itu.
Ini saya wariskan turun temurun. Qala maka ketika betul-betul diingatkan, tidak betul-betul ingkar sudah ya, tidak ada harapan dia taubat, maka malaikat mendoakan. Qala in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt. Ya, kata malaikat, kalau kamu bohong, betul-betul ini hartamu bukan dari Allah. Ini harta warisan kamu menurut kamu gitu ya. Dan kamu tidak mengakui dulu kamu abros. Kalau kamu bohong, maka semoga Allah mengembalikan engkau ke posisi yang dulu, keadaan yang dulu. Iya. Allah wa atal akrab. Setelah itu malaikat mendatangi orang yang kedua akrab, yakni yang tadinya akrab. Jadi akrab di sini majaz. Ya, majaz yakni apa namanya? Menyebutkan keadaan fi zamanil madhi. Ya. Jelas ya. Sekarang dia tidak akrab, tapi dia dulu akrab. Dikatakan atal akrab, yakni dulu kana akrab. Maka dia pun malaikat pun mendatangi orang yang tadinya gundul. Fi suratihi wa hayatihi. Dengan tampilan yang sama kayak dia dulu, gundul juga. Malaikat menyamar seperti menjadi orang yang gundul juga. Faqala lahu misla ma qala li hadza wa radda alaihi misla ma radda alaihi hadza. Malaikat mengucapkan dan mengingatkan ucapan yang persis sama dengan orang yang kepada orang pertama tadi, dan dia juga ingkar menjawab dengan jawaban yang sama persis seperti si Abros itu. Faqala maka malaikat mendoakan, in kunta kadziba fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu bohong, Allah akan kembalikan kamu ke posisi keadaan kamu yang dulu. Qala wa atal a'ma. Nabi SAW bersabda, kemudian malaikat mendatangi orang ketiga yang tadinya buta, fi suratihi wa hayatihi. Juga dalam keadaan buta, menyamar, ya, merubah wujudnya menjadi orang yang buta. Faqala rajulun miskinun wa bulu sabil, qad inqata'at bi al-hibalu fi safari, wala balagha liyal yawma illa billahi tsumma bik. Sama ya ucapannya, diingatkan. Ya. As'aluka billadzi radda 'alaika basaraka. Ya, basarak, aku meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu. Apa yang saya minta? Syatan ataballagu biha fi sabri. Satu ekor saja kambing. Saya bisa lanjutkan perjalanan. Ya, ini untuk bekal. Maka lihat orang ketiga ini dia bersyukur, mengingat nikmat Allah. Faqala qad kuntu a'ma, faraddallahu ilayya basari. Dulu betul saya dulu buta. Lantas Allah mengembalikan penglihatanku. Ini apa? I'tiraful qalb, mengakui dengan hati. Jelas? Dan pengucapan dengan lisan. Dulu saya buta, kemudian Allah kembalikan. Ya, ini kan berarti dia diakui nikmat Allah. Terus dia ucapkan bahwa faraddallahu ilayya basari. Allah yang mengembalikan penglihatan. Masalah kambing, fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil seberapa banyak kamu mau, sisakan seberapa banyak yang kamu mau. Kamu ambil semua juga silakan. Berapapun yang kamu sisakan terserah. Kamu ambil semua juga terserah. Wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, saya tidak akan mendebat kamu, tidak akan menghalangi kamu untuk mengambil apapun atas nama Allah. Karena kan tadi dia minta, saya minta kepadamu satu kambing dengan nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu. Ya, kamu minta dengan nama Allah, terserah ambil berapa banyak. Maka ketika melihat orang ini, jelas kesyukurannya, jelas bagaimana keadaannya, berbeda dengan dua orang sebelumnya. Faqal, maka malaikat berkata, amsik malaka fa inna ma butulitum. Sudah, simpan hartamu, saya tidak butuh. Saya ini kalian itu hanya diuji oleh Allah. Faqad radiyallahu anka wa sakhita an sahibaik. Sungguh Allah telah meridhoimu dan marah kepada kedua teman-teman. Akhrajahu. Baik. Di sini menunjukkan kalimat sabda Nabi SAW, Allah murka kepada kedua orang temanmu, menunjukkan bahwa dua orang yang tadi kembali ke posisi semula. Abros kembali miskin, botak kembali miskin. Ya, dikarenakan dia berbohong. Baik, sisi pendalilan hadis ini, kisah ini jelas ya. Sisi pendalilannya, sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Akhrajahu. Nah, sudah ya. Sisi pendalilannya adalah sabda Nabi SAW di akhir hadis, fa inna ma betulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita an sahibaik. Allah meridhoi kamu. Kenapa Allah meridhoi kamu? Karena kamu menisbatkan nikmat kepada Allah. Ya, betul, kamu yang mengembalakan kambing, kasih makan sampai beranak pianak sampai satu lembah,
tapi kamu tidak katakan bahwa ini kambing ini banyak gara-gara usaha saya, ya, gara-gara saya yang pelihara, gara-gara saya yang ini. Tidak ada yang disandarkan kepada dirinya. Semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat Allah meridhoinya. Sementara dua yang lain, lihat, mengingkari nikmat dari Allah, terus mengatakan bahwa ini harta turun temurun dari nenek moyang, dari usaha kerja keras, ilmu dan seterusnya. Maka Allah Taala memurkai dirinya. Jelas ya? Maka lihat di sini Allah Taala meridhoi orang yang buta ini karena dia melakukan tiga rukun kesyukuran. Yang pertama apa? I'tiraf al-qalb. I'tiraful qalb, pengakuan hati bahwa itu dari Allah, bahwa nikmat ini dari Allah. Dia mengatakan faqad kuntu a'ma. Ini ucapan pengakuan bahwa saya dulu buta. Yang kedua, dia bersyukur dengan lisan dengan menisbatkan nikmat kepada Allah. Pada ucapannya faraddallahu ilayya basari. Allah yang mengembalikan penglihatanku. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan al-jawari, anggota tubuh, yakni dengan menggunakan hartanya, nikmat Allah Ta'ala itu digunakan untuk kebaikan. Pada ucapannya, fakhudh ma syi'ta wada' ma syi'ta fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Baik, ini tiga rukun syukur ada pada orang ini. Dan sebaliknya Allah memurkai dua orang yang pertama karena tidak bersyukur dengan tiga hal ini. Yang pertama, hatinya tidak mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Kenapa? Dari sisi mana dia tidak mengaku? Kalau buta mengatakan saya mengaku saya dulu buta. Ini dua orang dia tidak mengaku dulunya apa? Abros, kamu salah orang kayaknya, bukan saya yang kamu maksud, ya. Dia mengingkari bahwa dia dulu gundul. Maka di sini hatinya tidak mengakui, ada itiraf dengan hatinya bahwa nikmat dari Allah. Ya, hatinya tidak bersyukur. Yang kedua, lisannya juga tidak bersyukur. Kenapa? Kalau orang buta mengatakan apa? Faraddallahu ilayya basari, Allah yang memberikan nikmat ini. Dua orang yang berkata mengatakan apa? Innama waristu hadza al-mal kabirun dan kabir. Ini turun temurun harta warisan. Ya, bukan dari yang dinisbatkan kepada Allah. Dan yang ketiga, mereka berdua tidak menggunakan nikmat untuk ketaatan. Berbeda dengan si buta itu. Keduanya apa? Mengatakan al-huququ katsira. Enggak, saya tidak bisa kasih biar satu. Banyak hak yang saya mau kasih. Banyak orang yang saya harus penuhi, banyak orang yang saya harus kasih makan gitu ya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini jelas ya. Ini orang yang buta, orang yang bersyukur kepada Allah, sisi pendalilannya ya, dengan bab ini jelas dia mengakui bahwa dulunya ketika dia mendapatkan nikmat setelah mudarat, dia mengakui dan menisbatkan nikmat itu kepada Allah dan mensyukurinya. Adapun orang-orang yang diberkahi oleh Allah, dulunya ketika dia mendapatkan mudarat atau mendapatkan kebaikan, dia lupa akan mudarat tersebut. Saya dulu pernah mengalami hal ini. Jelas ya? Ya, dia lupa. Dan ketika dia dapat langsung gelap mata gitu. Ya, ibarat ada orang miskin sekali tiba-tiba dapat uang banyak, kaget, dia lupa sudah bahwa ini semua dari Allah. Dia belanjakan foya-foya, dia beli ini, dia beli itu. Dia lupa bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu alam bisawab. Selesai bab yang ke-49 dari matan kitab tauhid. Insyaallah taala kita akan jelaskan nanti syarat al-qaul syarif pada pertemuan berikutnya. Nakti badzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.